perempuan yang tidak kawin. Ada. Memang orang dianjurkan untuk menikah. Sebetulnya tidak dianjurkan juga orang menikah, karena itu gariza. Makanya kucing juga tidak disuruh nikah, juga nikah. Gitu. Karena itu kebutuhan. Gitu. Tapi orang yang normalnya manusia itu harus berlaku normal. Artinya menikah. Menikah itu memenuhi kebutuhan seksualnya. Bedanya antara manusia dan hewan apa? Karena kita bernalar, nikah kita juga harus sesuai dengan nalar. Sesuai dengan norma. Tapi pada intinya, memenuhi kebutuhan seksual itu terjadi pada hewan dan manusia, bahkan tumbuhan. Maka dari itu, kalau ada orang tidak menikah, itu oke, tidak ada masalah. Kalau ada orang laki, ada manusia tidak menikah, tidak ada masalah. Tapi kamu jangan melanggar norma. Nah, ada orang tertentu nikah itu seakan-akan wajib. Siapa yang mengatakan nikah itu wajib? Menghindari zina itu wajib. Tapi menikah tidak wajib. Mengapa? Karena nikah itu memadukan pihak lain. Ketika tidak ada pihak lain yang dia cocok, masa orang berdosa hanya karena dia tidak menemukan orang yang berpasangan. Menemukan kan berhubungan dengan proses. Akhirnya orang terpaksa kawin, walaupun dia tidak kenal, walaupun dia tidak tahu, walaupun dia tidak siap untuk itu menikah, hanya karena mindsetnya bahwa nikah itu wajib, dan bahwa orang yang masuk neraka itu orang yang tidak kawin. Dari mana kita memastikan orang masuk neraka karena mendapatkan azab? Azab itu karena berperilaku buruk, tidak ada hubungan dengan kawin atau tidak kawin. Ini berkembang dan banyak sekali mindset yang logical falasi yang berkembang jauh, misalnya sehingga menjadi perawan tua itu hina. Dari mana kita tahu hina tidak? Hina itu perbuatan. Jangan pernah dihubungkan dengan status. Ini mindset yang salah. Kehinaan, kemuliaan itu dihubungkan dengan ketakwaan. Dan itu tidak ada hubungannya dengan kawin tidak kawin. Apakah orang kalau kawin lebih mulia? Memang diharapkan dengan dia menikah, kecenderungannya untuk melakukan pelanggaran lebih sedikit. Tapi itu tidak menjamin. Tidak 1 ditambah 1 sama dengan 2. Ya, pandangan-pandangan negatif terhadap janda, ini semuanya muaranya adalah memisahkan akal dari agama. Menurut saya begitu. Gitu Bang Zed. Benar, hadis perkawinan adalah telah melakukan separuh agamaku. Kemudian hadis barang siapa tidak menikah maka dia bukan umatku. Akibat dari ini banyak orang tua yang mengawinkan anaknya asal menikah. Ya. Ya, walaupun saya tidak bisa membahas hadis karena memang kajiannya bukan kajian hadis, tapi menurut saya hadis harus logis. Harus logis. Kalau tidak logis harus ditolak. Tapi kalau bisa sebisa mungkin diinterpretasi secara logis. Nah, hadis yang berbunyi riwayat yang berbunyi orang yang menikah itu telah menyempurnakan separuh agamanya, itu artinya dia sudah melakukan upaya untuk menghindari keburukan. Dan tindakan menghindari keburukan itu sendiri adalah kebaikan. Tapi tidak otomatis tiba-tiba dia kalau mau berbuat dosa tiba-tiba pusing, itu nggak mungkin. Itu tetap saja ikhtiar manusia. Maka itu orang yang mestinya sudah nikah tidak melakukan setengah dari agamanya itu sudah mestinya. Jadi itu ada, jangan lupa. Menurut saya karena teks itu harus dipahami secara logika. Barang siapa yang menikah mestinya separuh agamanya sudah selesai, gitu maksudnya. Lagi-lagi ini logika perlu. Nah, tapi kalau orang nikah setengah agama yang sudah selesai, wah berarti sudah pasti masuk surga dong, setengah dari agama. Enggak, itu mestinya. Pasti itu maksudnya mestinya. Tapi kalau tanpa mestinya saya nolak itu. Artinya mestinya orang yang sudah beragama itu, yang bernikah itu tidak berzina, tidak mengganggu perempuan, tidak kemayu, tidak ini, dan punya waktu untuk sholat, untuk ibadah, untuk ini mestinya. Ya. Tapi kan tidak semuanya sesuai dengan mestinya. Kemudian orang yang tidak menikah itu apa katanya? Masuk neraka. Orang yang mestinya memenuhi syarat untuk menikah dan dia tidak menikah, dengan tidak menikah dia melakukan dosa, masuk neraka. Tapi kalau orang sekedar tidak mau menikah dan dengan tidak menikah dia tidak melakukan dosa, tidak berzina, tidak melakukan hal-hal yang terjadi yang akibat tidak nikah, dia tidak masuk neraka. Masa tidak masuk neraka karena masuk? Orang yang masuk neraka itu berdosa, melakukan dosa. Jadi pasti dikembalikan kepada dosa. Tidak ada sekedar dia menjadi jomblo kemudian masuk neraka. Wah, kasihan bro. Banyak orang tidak bisa menikah bukan karena tidak menikah. Persoalan uang, persoalan tradisi yang memberatkan, persoalan ini. Dan itu di luar kehendak. Rasanya tidak adil memasukkan neraka orang sekedar hanya dia tidak ada yang menyukainya, atau tidak ada yang mengatakan I love you kepada dia. Sudah tidak ada yang ngawini lagi, masuk neraka. Ini derita ganda dong. Sudah tidak dapat surga di dunia, tidak dapat surga di akhirat. Waduh, rasanya agama yang kurang adil.
Justru mereka yang jomblo-jomblo itu harus negara harus mengeluarkan biaya untuk bagaimana membuat nikah massal dengan biaya murah, mencarikan orang yang sesuai, memberikan peluang-peluang untuk saling mengenal. Itu mestinya malah ditakut-takuti dengan neraka. Saya bukan penganut agama itu. Di sini ada pertanyaan, bagaimana memaknai kata surga di telapak kaki ibu? Oke. Sorga di telapak kaki ibu itu juga sesuatu yang kadang dipahami. Mestinya sorga itu di telapak kaki ibu. Dan itu maksudnya. Mestinya. Tapi tidak semua ibu, tidak semua sorga di telapak kaki ibu. Lihat dulu ibu yang menjalankan tugasnya sebagai ibu. Sebagian yang melahirkan itu bukan ibu, induk. Tidak disebut ibu kalau hanya melahirkan. Yang disebut melahirkan itu induk. Kucing juga melahirkan, seperti saya katakan. Tapi ibu itu adalah yang mendidik, adalah yang mengarahkannya kepada kebaikan, melindunginya dari keburukan. Bukan hanya melindunginya dari sakit, tapi melindunginya dari hal-hal yang sifatnya keburukan. Nah, kalau ibu yang menelantarkan anaknya, ibu bahkan yang menjual anaknya, ibu yang sengaja memaksa anaknya kawin karena ingin harta, itu kan bukan ibu, neraka di bawah kakinya. Dan itu bukan ibu. Jadi kalau kata sorga di bawah telapak kaki ibu, itu adalah benar-benar perempuan yang melaksanakan berfungsi sebagai ibu, bukan sebagai induk. Jadi riwayat itu benar. Bisa diinterpretasikan secara logis. Seperti mudah saja, riwayat itu benar. Asal dipahami bukan hanya secara denotatif, tapi harus dipahami secara konotatif. Nah, agama memang kalau dikatakan bahwa surga di bawah telapak kaki ibu, benar. Itu artinya wanita yang benar-benar ibu. Loh, ada wanita yang bukan ibu. Dia hanya induk, dia hanya melahirkan. Dia jahat, dia hancurkan anaknya. Dia jadikan anaknya, dieksploitasi anaknya. Dia jadikan hamba anaknya, budaknya. Bukan ibu itu. Itu harus, makanya ada Komnas Perempuan. Itu kejahatan sebagian dilakukan oleh ibu. Banyak orang hancur bukan karena pendidikan, tapi karena lingkungan di rumahnya. Karena perlakuan membedakan anak. Karena akibat membedakan anak, yang satu jadi sombong, yang satu jadi minder. Hancur karena ibu dan ayah. Dan surga jauh dari situ. Neraka jahanam di bawah kakinya. Jadi kita memahami akal tidak otomatis harus membuang semua teks agama. Enggak, justru dengan begitu teks agama itu bisa mendarat tanpa turbulensi dalam kehidupan kita yang real, yang nyata ini. Tidak di awang-awang, tidak hanya teks yang kemudian kita baca. Akibat dari itu banyak orang rumah tangga pecah. Suami istri yang baik, rukun, tiba-tiba cerai. Kenapa? Ibunya tidak merestui. Loh, ada apa? Karena harus mematuhi ibu. Lihat dulu kepatuhan. Kalau patuh itu harus kepada ibu. Kalau tidak bertentangan dengan perintah agama, dengan hukum akal, bahwa harus menghormati ibu itu mutlak. Tapi penghormatan itu gradual, kontekstual, kondisional. Caranya bagaimana? Nah, kalau dengan itu anaknya menjadi terlantar, ada anak menjadi korban perceraian karena hanya seorang ibu tidak cocok dengan menantunya, kemudian suruh cerai. Wah, saya kira nggak bisa. Al-Quran sudah mengasih contoh. Itu yang perlu diperhatikan. Jadi banyak anak-anak hancur justru karena ibu. Dan saya kira bukan surga di bawah telapak kakinya. Bukan. Ini saya. Nah, sudahkah kita menjadi ibu? Kalau kita doa itu Bang Z, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampuni kedua orang tuaku sebagaimana dan rahmati mereka sebagaimana mereka mendidikku. Bukan ngasih makan, bukan ngasih minum. Ayah, ibu yang ngasih minum itu seakan-akan karena sayang diri, itu kebutuhan. Ya, kebutuhan ibu dan ayahnya ngasih makan, ngasih itu. Persis bagaimana hewan binatang. Ya, itu naluri. Itu tidak digerakkan pada nilai baik dan buruk. Tapi mendidik. Aktivitas insani. Itulah yang membuatnya dia sebagai ibu dan ayah. Sebab kalau melindungi anak dari bahaya, itu hewan-hewan itu kadang-kadang lebih heroik dari manusia dalam melindungi anak. Jadi semuanya harus dengan akal. Bang Z, tidak bisa kita melihatnya murni. Mengasih makan anak bukan prestasi. Ngasih pakaian anak bukan prestasi. Hewan sudah melakukan itu. Melindungi anak, menyayangi anak, membanggakan anak. Bukan prestasi. Tapi membuat anaknya baik. Anaknya sadar benar dan salah.
sadar tentang bagaimana tugas manusia untuk menyempurna. Kama rabbayani shaghira. Mereka berhak untuk mendapatkan pahala. Mereka berhak untuk mendapatkan penghormatan. Itu semuanya berhak mereka mendapatkan. Prestasi. Dan tidak semua yang melahirkan itu ibu. Tapi tidak semua yang tidak melahirkan bukan ibu. Banyak perempuan-perempuan justru sukses sebagai ibu. Padahal dia tidak punya anak. Padahal dia tidak. Kenapa tidak punya anak? Karena mandul mungkin. Atau karena dia tidak punya pasangan. Tapi sukses sebagai ibu. Guru-guru. Banyak orang yang mengadopsi anaknya justru lebih sukses dari ibu kandungnya. Dan lebih mulia. Bayangkan dia tidak lahir dari dia tapi mencintainya seperti anaknya sendiri. Itu kan spesial. Menurut saya itu surga. Kalau semua surga itu dibuat telapak kaki ibu yang benar-benar ibu. Ibu yang tidak punya anak dan mendidik anaknya itu surganya kelas 1. Jadi ibu-ibu yang ada di sini maupun yang nanti mendengarkan acara ini, kalau tidak merasa punya pasangan yang cocok, nggak perlu kawin. Dan nggak perlu merasa berdosa karena tidak kawin. Kalau memang belum menemukan pasangannya. Dan jangan maksa-maksa kawin seenaknya, asal-asalan karena takut dianggap masuk neraka. Enggak ada. Anda masuk neraka kalau melakukan dosa. Dan apabila dengan kawin itu Anda bisa terhindar dari dosa, kawinlah. Jadi kondisional, semuanya itu bersyarat gitu. Dan tidak perlu maksa anak kita untuk kawin selama memang belum menemukan pas yang cocok, yang bisa melindungi anak. Kalau kita tidak pasti bahwa anak kita akan menjadi lebih baik, tidak perlu mengawinkan. Tidak perlu malu karena anaknya tidak nikah. Karena memang ini bukan pasar, bukan transaksi. Tidak perlu malu. An-Nisa ayat 3, seakan-akan perempuan didiskriminasi, di mana laki-laki disuruh menikah 2, 3, 4, bahkan lebih. Tapi perempuan hanya dibatasi 1. Bagaimana Ustaz? Ya, itu lagi-lagi bicara tentang mestinya. Jangan lupa ya, setiap kita melihat ayat itu mestinya. Berbicara tentang mesti. Mestinya, laki, yang benar laki, itu berhak untuk menikahi yang banyak. Kalau dia sudah melaksanakan tugasnya sebagai suami bagi istrinya. Sudah sukses sebagai istri pertama, sebagai suami pertama, sehingga istrinya juga bisa menerimanya sebagai suami yang tidak kehilangan haknya dia sebagai suami, sebagai istri dari perlakuan dia. Baru dia bisa menikah dengan 2 dan 3. Itu kalau dia sudah sukses. Nah ini gagal sebagai suami pertama, mau jadi nyoba yang kedua, ketiga. Kan sulit. Tapi itu tidak menutup kemungkinan bahwa ada orang tertentu yang memang punya manajemen luar biasa. Dan itu kalau kita batasi juga zalim. Karena setiap orang punya kapasitas, punya tangki yang berbeda-beda. Yang kita tolak adalah ketika orang tidak punya tanggung jawab. Terhadap yang ada di rumah yang tidak bertanggung jawab. Terhadap anak yang tidak bertanggung jawab. Oh ini berarti memang investor cairan. Bukan maunya untuk memperluas hubungan, mengambil orang lebih banyak lagi dengan semua kebaikan-kebaikan yang dia miliki, yang dimana pasti istrinya menerima dengan itu. Kalau dia benar-benar menjalankan tugasnya. Masalahnya, tadi saya katakan, banyak orang menganggap perkawinan itu pemilikan. Jadi istri merasa memiliki, suami merasa miliki. Dan karena sudah miliknya, tidak boleh menjadi milik orang. Coba kalau mengubah mindsetnya, bahwa perkawinan itu kemitraan. Berilah hak dia sesuai dengan kewajibannya. Dia ngasih separuh, kasih separuh. Salahnya ketika kita ngasih 1, dia ngasih separuh. Disitulah terjadi kekecewaan. Jadi, kalau Anda menjadi istri, berilah sesuai dengan apa yang dia berikan. Sehingga kalau dia menguranginya, ya kita kurangi juga. Sehingga tidak ada yang kurang, tidak ada yang rugi. Masalahnya mindset kita tentang perkawinan adalah pemilikan. Karena dimiliki, dia tidak boleh miliki orang lain. Loh, kamu ikut memiliki suami. Suami kamu itu hamba kamu. Kok kamu miliki? Emangnya budak apa kamu beli? Begitu juga suami. Apakah kamu belong to me? Punyaku, punyamu. Keropok apa? Nggak ada. Itu kemitraan. Sebuah hubungan yang didasarkan pada komitmen untuk menjalankan tugas dan kewajiban sama-sama. Seperti presiden dengan rakyat. Itu ada komitmen, ada kontrak sosial. Makanya disebut dengan akad. Akad itu ikatan, perjanjian, akta, fakta. Yang salah satu bila tidak melaksanakan tugasnya, otomatis terjadi kekacauan dan mungkin berakhir. Dan tidak ada yang salah dengan itu. Karena itu perlu mengubah mindsetnya bahwa pernikahan bukan pemilikan. Sehingga nggak perlu terlalu cemburu, nggak perlu terlalu galau. Beri dia sesuai dengan apa yang dia berikan. Dia kasih 10, kasih 10. Dia ngasih 5, kasih 5. Sehingga no hard feeling. Gitu loh. Mengenai kesetaraan gender nih Ustadz ya.
Itu kan di Barat itu isu ini kan udah didengungkan dalam keseharian lah ya di sana di Barat itu feminisme. Itu salah satu fokus isunya tuh soal kebebasan perempuan atas dirinya gitu. Dan pandangan ini kan seringkali dianggap oleh agama, ya sebagian agama itu telah menyimpang kebebasan ini. Misalnya dalam feminisme Barat, perempuan bebas untuk berpakaian yang mereka suka gitu. Sementara pengekangan melihat pakaian tertutup itu sebagai pengekangan terhadap perempuan kalau dari sudut pandang mereka. Padahal kalau dari agama tuh menutup itu sebagai cara melindungi kemuliaan perempuan. Kita kalau memang terikat dengan agama, ya harus terikat dengan semua aturannya. Makanya kita posisinya mau terikat dengan agama atau tidak. Nah, kalau kita sudah terikat dengan menerima agama, masalahnya kita ini jangan-jangan belum menerima agama, sehingga setiap ajarannya kita persoalkan. Wajarlah. Kita belum menerima agama itu, tiba-tiba ada ajarannya ngomong gini. Lihat dulu, yang menolak ini adalah orang yang sudah terikat dengan agama atau tidak. Saya misalnya sebagai Muslim, saya terikat dengan aturan-aturan yang saya anggap itu bagian dari ajaran agama. Ya kalau saya tidak melakukan itu, saya melanggar. Saya akui saya melanggar. Saya belum bisa melakukannya, saya melanggar. Oke. Itu lebih elegan. Ada orang yang saya belum mengenal agama ini. Atau saya memilih agama itu eklektik. Comot sana, comot sini. Sehingga yang cocok dengan saya ajar. Ada yang begitu. Ada yang memang tidak menganut ajarannya. Lalu kita pertanyakan, kamu kenapa begini? Loh, saya tidak menganutnya kok Anda mau pertanyakan. Nah, tinggal kita tentukan posisi kita di mana. Nah, kalau kita sudah menentukan bahwa kita mau beragama, oke. Ada dua cara bermandang agama. Ada agama yang Anda terima sebagai teks, dan teks itu ditafsirkan oleh kelompok tertentu, atau ulama tertentu, atau mufasir tertentu, dan akhirnya Anda anggap itu sebagai agama. Ada yang lain, saya beragama. Dan saya menerima konsekuensi agama. Tunggu dulu tapi. Saya gunakan akal untuk menafsirkan teks-teks agama. Nah gitu masalahnya. Jadi kita ini termasuk orang yang mau menerima agama dengan semua konsekuensinya. Tapi bukan karena opini mainstream. Bukan karena diwakili oleh mayoritas. Bukan karena dominasi. Tidak. Tapi karena kita memahami agama itu justru adalah buah dari kesadaran berakal kita. Nah di Barat, memang agama sudah, cara pandang epistemologi mereka tentang agama sudah berbeda dengan kita. Mereka tidak terikat lagi dengan agama. Sebagian justru ateis, agnostik, atau deis, tidak menganggap agama. Karena pengalaman-pengalaman mereka, agama ini selalu dijadikan sebagai alat untuk menindas. Pengalaman-pengalaman dulu. Di Eropa begitu. Dan perempuan itu sebetulnya baru punya hak politik itu beberapa tahun silam. Jadi sebetulnya diskriminasi terhadap perempuan lebih parah daripada kita. Maka itu ada gerakan feminisme. Apakah kita perlu gambar-gambar feminisme? Tidak perlu. Yang kita perlu adalah dekonstruksi mindset yang irasional. Tidak perlu ikut gambar-gambar feminisme. Mengapa? Ternyata dalam agama kita, kalau kita tafsirkan secara rasional, teks-teks itu bisa memposisikan perempuan memang sejajar tanpa perlu kita teriak-teriak. Dan tidak perlu nuntut. Menuntut kepada siapa? Menuntut kesetaraan kepada kaum laki justru menegasi arti kesetaraan. Yang memberi kesetaraannya adalah kaum laki. Memintanya kepada kaum laki. Memposisikan ini sendiri sudah menegasi makna kesetaraan. Bagi kita, kesetaraan itu cukup disadari. Dengan menggunakan akal, dengan kita konstruksi, kita punya parameter logika yang jelas, insya Allah setiap orang harus menyadari kesetaraannya. Tapi kesetaraan dalam posisinya sebagai makhluk, sebagai manusia, sebagai hamba Allah. Adapun konstruksi sosial yang berdasarkan prestasi, berdasarkan skill, berdasarkan budaya, ini semuanya bisa dimainkan. Maka itu saya tidak menerima kesetaraan gender itu dalam pengertian bahwa setiap orang punya peluang yang sama. Tetap saja konstruksi fisik membentuk seseorang dengan peluang-peluang tertentu. Meskipun memang kita tidak katakan bahwa manusia itu perempuan itu secara fisik lemah. Itu artinya secara umum, tidak semuanya. Ada yang malah lebih perkasa dari laki. Begitu juga laki. Laki secara umum itu perkasa. Tapi ada yang gemulai, ada yang lemes, ada yang letoy, ada yang malas. Tapi secara umum begitu konstruksi fisiknya. Nah, apakah orang dengan posisi fisik yang berbeda, yang berlainan ini kemudian kita samaratakan atas nama equality? Tidaklah. Tidak semua equality itu sesuai dengan equity. Tidak semua sesuai dengan keadilan. Kadang justru menyamaratakan itu justru kontra keadilan. Maka itu kita harus lihat semuanya secara logis. Baik isu gender maupun isu perempuan dan laki. Baik isu seks maupun isu gender. Karena gender dan seks itu sedikit berbeda. Itu pun terminologi yang dibuat dari sana kita impor seperti kita mengimpor barang-barang dari luar negeri. Sehingga akhirnya kita ikut membentuk mindset kita sendiri karena tema-tema yang mereka buat. Padahal
Bukan persoalan kita. Kita punya persoalan yang lebih urgent lagi. Apa? Bagaimana mempertahankan agama ini sebagai sesuatu yang logis sebelum orang malah meninggalkan agama ini. Eksodus dari agama ini karena tidak memberikan jalan keluar. Meskipun tidak menyatakan keluar secara eksplisit, tapi sebetulnya orang sudah wegah, kata orang Jawa, terhadap agama ini. Kenapa? Agama ini lebih kelihatan didominasi oleh kelompok tertentu. Sehingga kalau kelompok ini yang ngomong didengar, walaupun tidak logis. Tapi sementara ada orang-orang yang sebetulnya punya masalah, punya derita, tidak diberi jalan keluar. Persis sebagaimana kita kemarin bicara tentang perempuan dan seks dan gender kemarin itu, ketika bicara tentang orang-orang yang dituduh, yang dianggap waria dan sebagainya. Kalau agama menurut saya harus logis, harus punya jalan keluar. Kalau enggak, ya bukan agama. Agama kan berlaku seumur hidup, sepanjang masa untuk semua manusia. Kok hanya berlaku untuk orang tertentu? Bagi saya itu bukan agama. Satu masalah yang menjadi korban masalah itu adalah nikah. Nikah sering dipahami bahwa nikah itu hak laki. Sehingga yang dikawin itu laki. Sehingga mencari jodoh itu tugas laki. Sebab kalau perempuan cari jodoh itu dianggap perempuan murahan. Padahal Khadijah, wanita mulia, super wanita, maha wanita. Itu bayar detektif swasta untuk mencari laki yang sesuai dengan dia. Sesuai seleranya. Loh, karena dia menghormati dirinya, dia cari laki yang sesuai dengan derajatnya. Bukan genit, justru mulia. Daripada perempuan yang biarkan dirinya dinunggu, tiba-tiba siapa saja asal terlihat payu. Perkara besok dicerai atau di telantar. Ada mindset begitu. Tidak apa-apa sudah. Pokoknya pernah kawin. Padahal nikah itu kan sebuah akad. Akad itu kontrak. Makanya kalau ada orang bilang nikah kontrak, nikah kontrak. Nikah itu sendiri kontrak. Akad itu bahasa, lihat di kamus itu. Jadi ada kawin kontrak, kawin kontrak. Kawin kontrak itu kata yang salah. Semua kawin itu kontrak. Kalau enggak, namanya kempul kebu. Kontrak. Kontrak akad. Akad itu kontrak artinya sebuah perjanjian yang melibatkan dua pihak. Nah, pihak pertama melakukan ijab. Pihak kedua melakukan qabul. Apa ijab? Ijab itu declare. Ijab itu afirmasi. Qabul itu konfirmasi. Nah, siapa yang berijab? Inisiasi. Aku mau kawin. Dengan ini, dengan mas kawin ini. Itu siapa? Laki atau perempuan? Ya, karena sudah dihandle oleh orang tua, oleh kaum laki, oleh mudin, oleh penghulu. Akhirnya seakan-akan yang kawin itu sebetulnya pihak perempuan itu pasif. Dia tidak ikut menentukan maharnya bahkan. Bahkan pas kawin dia tidak tahu. Loh, bagaimana nikah? Padahal mestinya nikah itu yang berinisiatif perempuan. Karena dia ingin mengambil keputusan untuk mengurangi kebebasannya. Maka dari itu dia harus minta ganti rugi yang sepadan. Masa ganti ruginya sejadah dari Turki, kebebasan dihargai sejadah gitu kan, ahli sholat lagi. Itu gimana? Dia tahu kebebasannya akan habis, akan berkurang. Dia harus melihat wajah yang itu juga setiap malam. Kan kerugian itu. Nah, ganti rugi bosan, ganti rugi ini, ganti rugi itu. Masa cuma pura-pura ganti, ya jelas lah. Maka itu yang real harusnya menjadi mas kawin itu, ya uang itu, bukan lamaran, bukan yang itu. Dan yang menentukan siapa mau dikawin, siapa lakinya itu dia, perempuan. Berapa mas kawinnya juga begitu. Kalau dalam nikah yang lain, dalam pemahaman Syiah, nikah siapa yang menentukan, berapa waktu yang ditentukan juga perempuan. Artinya benar-benar hak perempuan. Makanya kalau ketipu itu tidak ada mestinya. Mestinya yang ketipu itu pihak yang dikawini. Kenapa? Dia dengan memverifikasi, melihat data faktual, ini itu berdasarkan itu dia mau kawin dengan ini. Aku nikahkan diriku denganmu dengan mas kawin sekian. Dengan mas kawin sekian, yang aku terima itu siapa? Aku terima laki. Artinya yang dinikahi itu mestinya laki. Yang dinikahi itu laki, bukan perempuan. Tapi anehnya sekarang perempuannya justru karena ini sudah temurun ya mindset. Seakan-akan posisinya yang dinikahi perempuan. Padahal di barat itu kalau orang mau menikah, perempuan lakinya nunduk ke bawah, dia agak membungkuk, bayangin posisinya. Itu kan subordinatnya laki. Marry me. Dia minta kawini aku. Jadi posisi yang dikawin itu laki. Dan itu qabil tuh. Aku terima, itu pihak laki. Nah, karena mindset yang salah, dan jangan lupa kalau dalam akad itu ada namanya taklik. Taklik itu perjanjian. Apabila
Itu dan sebelum nikah. Melupakan syarat perkawinan. Apabila kamu meninggalkan, tidak memberikan nafkah dengan ini segala macam, maka dengan ini kamu memberikan hak cerai kamu kepada saya untuk menceraikan diri saya. Itu nikah rasional dan itu tidak bertentangan, ada dalam agama. Ya, karena sudah dikooptasi oleh kaum laki, memang agamanya agama patriarki yang berkembang ini, ya, akhirnya perempuan pun menganggap menerima itu sebagai kesalehan, soleh dalam keterpaksaan. Padahal dogma tanpa rasio. Karena itu perempuan sebetulnya dia punya hak nikah. Dia yang punya hak nikah. Mau nikah, mau tidak, urusan dia. Jangan kita menghujat orang hanya karena dia tidak menikah. Dan itu sudah banyak korbannya. Gitu kira itu salah satu yang salah dalam posisi wanita. Sehingga sebetulnya nggak perlu menuntut kesetaraan asal perempuan sadar posisinya. Dan dalam nikah itu nggak ada itu klausul cuci piring, kora-kora, ini nggak ada. Tapi perempuan belum melakukan itu untuk apa? Melengkapi supaya lakinya juga tidak hanya ngasih makan, memberikan yang lain. Jadi berlomba untuk melebihkan dari syarat-syarat minimal itu menjadi sesuatu yang bisa mawaddah, rahmah, sakinah. Itu pertama. Sudah, Bang Zaid cukup atau mau saya tambahkan lagi ada mindset yang salah dengan masyarakat tentang kesetaraan ini tentang perempuan laki? Iya, masih banyak waktu. Yang masih cukup. kedua adalah soal cinta. Cinta sudah banyak makan korban ini karena sinetron, karena delusi tentang cinta yang tidak jelas. Banyak orang menganggap cinta itu bertentangan dengan logika, dengan rasio. Tidak ada cinta bertentangan rasio. Kalau cinta dengan rasio binatang namanya. Kita menyukai sesuatu nggak peduli punya siapa. Itu namanya cinta tanpa rasio. Cinta itu kebutuhan. Ya, kebutuhan dasar yang dorongan awalnya adalah kebutuhan. Tapi kalau cinta artinya pengorbanan itu muncul nanti setelah pernikahan. Jadi kalau ada orang nikah, sebelum nikah kemudian cinta itu sama dengan membeli kucing dalam karung. Dia cukup nikah itu tertarik karena dia merasa berdasarkan hukum probabilitas verifikasi ini cukup memberikan dia data bahwa perempuan ini bisa untuk menjadi pasangan hidupnya, untuk berbagi, untuk saling melengkapi. Dari mana munculnya cinta nanti? Cinta itu bukan DP. Cinta itu laba. Nanti cinta muncul. Dan tidak harus ada cinta. Ya. Jadi tidak perlu menunggu cinta. Ada kretek hati. Siapa yang bisa menafsirkan itu cinta? Tidak ada. Itu terlalu sinetron. Please, tidak usah lebay soal itu. Ini segera kerjasama. Akhirnya dia tidak punya bawa apa-apa, cuma bawa cinta. Tidak bertanggung jawab malah. Karena dia modalnya cuma cinta. Nah, itu menurut saya sudah waktunya perempuan tidak perlu terlalu dramatis memahami cinta. Tinggalkan novel-novel pikisan yang tidak penting itu. Sinetron-sinetron yang tidak mendidik itu kembali kepada akal sehat. Cinta itu adalah buah dari sebuah kesetiaan, buah dari tanggung jawab mutual, buah dari kesadaran hak dan tanggung jawab dalam membina sebuah kemitraan dalam rumah tangga. Hanya itu. Apa laku yang antum bisa sampaikan kepada hadirin malam ini dari cuplikan-cuplikan yang patriarkis yang kita tahu dalam hubungan pernikahan, laki kepada perempuan, perempuan kepada laki. Misalnya kalau di kita sekarang, yang paling tren adalah perempuan harus patuh dan seterusnya. Perempuan terus melayani ini dan itu. Atau di sisi laki-laki, laki-laki wajib menafkahi ini dan itu. Kira-kira laku apa dalam sejarah yang antum tahu? Siapakah tokoh-tokoh sejarah yang sebetulnya bisa merevolusi, bisa mendekonstruksi pandangan-pandangan yang sekarang ini keliru? Minimal tips-tips, ada 2-3 contoh. Seharusnya laki-laki seperti apa sih? Atau seharusnya perempuan seperti apa? Kira-kira begitu, Ustaz. Ya, gimana ya? Kalau dalam Islam kita memahami ada figur Ali bin Abi Thalib, ada figur Fatimah Zahra. Jadi kalau orang perempuan itu tidak punya nabi, jangan lupa perempuan-perempuan yang melahirkan nabi banyak, melahirkan imam banyak, melahirkan orang-orang hebat banyak. Jadi mungkin memang perlu banyak imam, perlu banyak nabi. Karena apa? Memang kebanyakan pembangkang itu laki. Nah, perempuan dihadirkan dalam bentuk contoh-contoh ideal seperti Maryam, seperti Asia, seperti Masyitah, seperti Khadijah, seperti Fatimah Zahra. Itu semuanya mewakili figur perempuan yang karena mereka muncullah orang-orang hebat yang dibanggakan oleh kaum laki. Apa yang mereka lakukan, Ustaz? Mereka mendidik. Mereka melaksanakan tugasnya sebagai ibu. Makanya sampai Nabi mengatakan Fatimah itu ibunya. Fatimah itu adalah ibu bagi aku. Artinya, dia sudah melaksanakan tugasnya melebihi tugasnya sebagai anak.
Bahkan karena dia ibu dihormati. Jadi Nabi itu menyayanginya sebagai anak, sekaligus menghormatinya sebagai ibu. Bayangin, dihormati Nabi. Dihormati Nabi. Kita menghormati Nabi. Tapi Nabi menghormati Fatimah. Padahal zaman jahiliyah dulu perempuan, Bang Z, perempuan itu zaman jahiliyah, maaf, dibunuh, dianggap aib. Ya kan, dibunuh hidup-hidup bahkan. Bahkan upacaranya hidup-hidup. Ya, bisa dibayangkan. Dan ada beberapa sahabat yang punya track record dalam soal banyak daftar gitu yang sudah dibunuh dalam keluarganya. Dan ketika kita memahami bagaimana kalau perempuan itu datang head itu ditaruh kandang onta, kandang kambing. Begitu hinanya perempuan. Tapi Nabi justru membalikkan itu dengan revolusi etikanya, dengan revolusi akhlaknya, memperlakukan perempuan. Dia kalau ada perempuan datang ke rumahnya, dia bangkit, berdiri. Yang dulu dianggap sebagai setengah manusia, Nabi berdiri. Tidak hanya itu, menghormati perempuan, menghormati anaknya. Bukan hanya sebagai anak. Anak disayang. Tapi Nabi menghormatinya sebagai wanita yang memang memenuhi syarat. Dia maha wanita, contoh dari kesempurnaan wanita. Sayangnya, sebagian besar orang tidak tahu posisi ini. Sehingga banyak kaum perempuan sebetulnya tidak punya figur. Tidak punya figur ideal. Meskipun kering kita dengar karena Fatimah. Tapi sudah lama-kelamaan cuma nama sebuah laundry Fatimah atau apa. Sudah tidak. Az-Zahra, tidak tahu siapa dia. Ini yang kita perlu, bahwa kita punya contoh ideal dan itu menggambarkan pandangan-pandangan logis kita tentang perempuan, semuanya terwakili oleh figur itu. Sayangnya kita tidak akrab dengan itu dan kita kehilangan figur. Itu kira-kira Mbak Vina dan Bang Z